Lighting set, audio, cam roll, and action. Selamat datang di Slow Grisel 2021. Di sini Anda bisa dapatkan harga termurah se-Indonesia. Caranya cukup dengan belanja sebanyak-banyaknya. Mau diskon gede-gedean? Tinggal pilih barang di gadget kalian. Selesaikan pembayaran, kamu bisa langsung pakai produknya. Bikin nagih tuh diskon. Kumpulin poin sambil arisan. Sambil lari di tempat, asal nggak lari dari kenyataan ya. Sambil nyantai di pinggir kolam. Sambil prospekin calon gebetan. Sambil berangkat kerja. Atau kamu sedang dalam perjalanan. Diskon dan poin bisa didapatkan kapan saja dan di mana saja. Pembayaran bisa dibayar pakai QRIS. Beli jeruk, scan barcode. Penginapan, scan barcode. Tiket kereta api, scan barcode. Tempat wisata, scan barcode. Atau kulineran, cukup dengan scan barcode. Gak perlu repot. Dapatkan diskon, kumpulkan poin, dan menangkan hadiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi di channel YouTube Kadin TV. Kali ini kita akan melakukan kegiatan podcast dengan pokok pembahasan tren online payment di masa depan dan manfaatnya untuk bisnis. Dan di samping saya saat ini sudah dihadirkan pula Bapak Gunawan Purbowo sebagai Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cabang Solo. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi Mbak Saferina. Ya, baik. Saat ini teknologi pembayaran sudah sangat berkembang pesat. Dahulu, orang kaya identik dengan dompet tebal, membawa tas tangan dengan uang tunai yang sangat banyak, dan beragam kartu ATM. Nah, ternyata di era digitalisasi 4.0 ini, tren itu sudah berubah. Gaya hidup pun ikut berubah. Orang kaya tidak perlu membawa uang yang sangat banyak, cukup identitas semacam KTP atau sejenisnya. Untuk pengganti uang tunai dan beragam kartu ATM, hanya diperlukan sebuah smartphone atau HP sebagai media alat pembayaran non-tunai. Melalui smartphone, kita bisa melakukannya dengan cara scan barcode pembayaran, menggunakan mobile banking, menggunakan e-payment, atau payment gateway yang dimiliki. Baik, jadi sekarang kan sudah kita tahu ya Bapak kalau perkembangan digitalisasi ini sudah sangat pesat sekali, sudah banyak semacam kayak scan barcode gitu-gitu kalau mau bayar. Ya. Nah, ini Bapak sendiri sebagai salah satu Deputi Bank Indonesia Solo yang membidangi pembayaran non-tunai, bisa dijelaskan Bapak pembayaran non-tunai atau online payment ini apakah sekedar tren atau sudah merupakan sebuah kebutuhan? Oh iya, jadi makasih Mbak Saferina. Jadi kalau pembayaran elektronik atau digital ini, kalau dibilang tren, ya memang tren. Ini tren kekinian seiring dengan semakin meningkatnya tren di bidang digital gitu. Tapi kalau dibilang apakah ini tren dalam jangka pendek gitu, apakah cuma sebentar aja nanti berganti? Enggak. Jadi ini kalau menurut saya ini akan tren yang akan berkembang menjadi kebutuhan. Dan sekarang sudah mulai tampak sih khususnya untuk yang kaum muda, kaum milenial itu sudah menjadi kebutuhan untuk bertransaksi itu menggunakan non-tunai atau menggunakan digital, khususnya yang menggunakan handphone gitu. Nah, apalagi sekarang dengan berkembangnya teknologi QR code gitu. Kalau tadi Mbak sampaikan barcode, itu yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan barcode yang garis-garis ini, yang biasanya kalau di kasir itu untuk harga, tinggal di scan, keluar harganya. Nah, sekarang udah ada perkembangannya itu QR code yang bentuknya kotak, nanti ada kode-kodenya di situ. Ini lebih aman dibandingkan barcode. Jadi bisa digunakan untuk transaksi dan lebih murah. Ini paling murah. Jadi mirip seperti barcode, cukup dengan kertas itu sudah bisa untuk melakukan transaksi. Seperti itu. Oh. Berarti kalau misalkan yang dulu barcode sekarang sudah bertransisi menjadi QR code ya Bapak. QR code itu quick response. Jadi kode yang responnya cepat. Jadi ini jadi cocok sekali untuk pembayaran. Jadi cepat, mudah, murah. Nah, kalau kita singkat, kami ada singkatannya CEMUMUAH. Cepat, mudah, murah, aman dan handal. Oh iya ya.
Terus juga bisa minta tolong dijelaskan gimana sih Pak urutan dari bisnis proses dalam scan barcode itu tadi. Misal kita sebagai customer nih, terus kita mau melakukan pembayaran melalui scan QR code itu tadi. Bisa dijelaskan nggak Pak tahap-tahapannya kayak gitu? Ya, pertama tentu harus punya alatnya handphone. Nah, kalau ini saya yakin hampir semua orang sudah punya gitu. Ini bukan barang mewah lagi. Hampir seluruh lapisan masyarakat punya. Kalau enggak itu mungkin hanya tinggal sedikit saja sih. Bahkan datanya itu sekarang kan yang punya handphone, jumlah handphone itu lebih banyak dibanding jumlah penduduk gitu. Karena banyak juga yang punya lebih dari satu handphone. Nah, setelah punya handphone, punya aplikasinya gitu. Gampang aplikasinya. Ini tinggal download saja di tempat aplikasi, mau di Play Store, mau di tempatnya iPhone, itu bisa dan gratis gitu. Jadi setelah punya aplikasinya, nah tentu harus punya saldonya gitu. Jadi diisi uangnya, ada uangnya. Nah setelah itu untuk transaksinya itu sangat gampang. Jadi cukup dibuka handphonenya, masuk ke aplikasi, cukup scan QR-nya gitu. Jadi mirip seperti kalau di kasir itu menyekan barang untuk dibayar, itu mirip seperti itu, tinggal di scan, nah tinggal diisi harganya berapa, 1.000, 2.000 sampai 5 juta bisa untuk transaksi menggunakan QR code ini. Oh, baik. Nah, tadi kan di awal Bapak juga sudah menjelaskan kalau tren menggunakan QR code ini saat ini sedang berkembang pesat dan kemungkinan bisa menjadi kebutuhan di jangka panjang. Nah, bisa disebutkan ke Bapak keuntungan dan juga kelemahannya? Kalau kelemahannya apa ya? Mungkin kelemahannya kalau buat orang kaya, kalau dulu mungkin bisa nunjukin, saya punya uang banyak loh, dompetnya tebal gitu. Jadi begitu ngeluarin mau bayar itu, keren nih, uangnya banyak gitu, dompetnya tebal. Kalau sekarang mungkin nggak gitu kelihatan karena kan di handphone. Mungkin itu, kalau yang lain-lainnya sih hampir semuanya kalau menurut saya itu keunggulan gitu. Satu, pertama ketika transaksi itu tentu nggak perlu bawa uang tunai yang itu tentu merepotkan. Kalau transaksi 5 juta gitu misalnya, tarik ATM dulu, ATM juga nggak bisa langsung tarik sekaligus kan, cuman 1 juta berapa gitu maksimal. Tarik lagi sampai 5 juta, udah gitu tebel, udah gitu ada resiko. Pertama bisa jadi uang itu hilang atau kejahatan lainnya, atau bisa jadi mendapatkan uang palsu. Itu nah kalau ini nggak ada, jadi aman intinya. Nah untuk transaksi juga cepat, kembalian juga nggak repot gitu. Jadi nggak perlu nanti nggak ada kembaliannya, nanti apa diamalkan atau dikasih permen atau sebagainya. Itu juga udah nggak lagi. Ini berlaku di dua sisi, jadi tidak hanya bagi pembeli tapi juga bagi pelaku usaha gitu. Pelaku usaha juga bisa tercatat gitu, pembeli juga tercatat sih, tapi kalau pembeli kan biasanya nggak begitu nggak buat laporan keuangan yang rutin. Betul. Kalau yang pelaku usaha ini sudah tercatat, jadi nanti ketika untuk melihat laporan keuangan, untuk melihat memantau transaksinya itu jauh lebih mudah gitu. Dan yang paling menguntungkan lagi, ketika data itu sudah tersimpan dengan rapi, profil usaha itu jadi terlihat. Dan ini sangat berguna ketika mengajukan akses modal ke perbankan. Selama ini khususnya untuk pelaku usaha kecil itu kesulitan, seringkali terkendala butuh jaminan. Kenapa jaminan? Karena bank tidak tahu ini apakah usaha ini potensial, benar-benar potensial menguntungkan atau tidak gitu. Jadi ketika itu sudah transaksinya sudah terbukti, bank itu akan lebih mudah, ini jaminannya nggak perlu besar, nggak apa-apa, karena bisnisnya sudah oke. Bahkan beberapa model pinjaman yang modern yang di luar perbankan itu sudah tidak lagi begitu memperhitungkan jaminan. Jaminannya cukup bisnis yang lancar, bisnis yang menguntungkan sehingga layak untuk dibiayai. Baik. Nah, kalau dulu kan mungkin orang-orang pahamnya kita bertransaksi online itu seperti online shop, terus juga sudah berkembang melalui marketplace, dan sekarang berkembang lagi menjadi QR code. Nah, itu kan pasti ada banyak masyarakat yang pro kontra terhadap hal itu. Salah satunya adalah masalah penipuan. Nah, gimana nih dari Bapak menjelaskan ke masyarakat bahwa transaksi melalui QR code ini bisa dipastikan aman? Tadi transaksi melalui QR code ini karena ini teknologi, itu secara teknologi aman sebenarnya, secara sistem, secara legalitas dan lain sebagainya aman. Tapi memang titik kelemahannya kembali ke manusianya.
secanggih-canggihnya alat, secanggih-canggihnya sistem, tapi kalau manusianya itu masih belum paham, karena ini suatu hal yang baru, itu biasanya lebih mudah untuk menjadi korban penipuan sebenarnya. Itu yang memang perlu kita sosialisasikan, perlu kita sampaikan. Jadi yang pertama itu untuk keamanan transaksi pasti udah ada PIN-nya atau ada kodenya, kode rahasia, atau ada sekarang itu OTP, one time password gitu. Nah, ini yang sering kadang orang tidak paham ketika ada yang pura-pura itu dari bank atau dari perusahaannya untuk membantu, misalnya diperlukan kode gitu, diperlukan PIN, itu sering yang tidak paham dan jadinya itu yang dimanfaatkan supaya bisa diperoleh gitu. Nah, ketika itu sudah diberikan, itu pasti bisa jadi dengan mudah pelaku kejahatan itu jadi membobol. Sebenarnya yang disasar itu dari sisi kelemahan orangnya. Nah, memang PIN, kalau PIN ini relatif orang sebenarnya sudah banyak yang tahu kalau PIN itu rahasia. Jadi kalau bank itu nggak pernah minta, tapi yang sering kelewat lupa itu yang ketika OTP. Iya, ketika disampaikan kode baik melalui SMS atau melalui WA, padahal itu hanya rahasia untuk dia saja gitu. Tapi itu ketika ada telepon seolah-olah itu membantu dan lain sebagainya, itu diberikan. Nah, itu yang memang harus diperhatikan bahwa kode apapun itu, mau PIN, mau OTP atau kode, dan itu biasanya sudah ada ditulis itu, hanya rahasia gitu, tidak boleh diberikan siapapun. Iya, betul. Kalau itunya aman, itu semua aman, insya Allah aman. Gitu. Itu yang dilakukan, dan mungkin ada beberapa yang agak lebih simple, menukar QR-nya. Jadi QR-nya itu harusnya A, itu diganti, mungkin diganti sama QR si penipu gitu B. Jadi kan ketika transaksi terus orang nggak ngeh mau bayar beli makanan apa, terus keluarnya justru bukan masuk ke rekening penjualnya, tapi masuk ke rekening yang penipu itu. Jadi harus dipastikan bahwa ini yang dibayar itu sesuai. Seperti itu. Berarti bisa ya Pak, misalkan dari si penipu nih mau mengganti QR code-nya gitu bisa. Soalnya kalau dari saya sendiri, yang sering saya dengar itu kasus yang OTP itu tadi. Jadi ada orang yang misalnya mengaku-ngaku dari pihak bank, terus meminta OTP dan ya itu tadi mencari lengahnya dari si konsumen, jadi mudah memberikan. Cuman kalau untuk kasus mengganti QR code sendiri belum pernah saya dengar Pak. Iya, itu emang maksudnya ada potensinya seperti itu. Ketika itu diganti gitu kan, terus ini utamanya karena kita karena inklusi kan menyasar ke pedagang tradisional. Itu ketika mereka kadang nggak sengaja gitu tertukar gitu temannya, tapi begitu ini beda gitu. Iya, Tapi kalau itu bisa dimanfaatkan kalau nggak hati-hati kan. Jadi orang tinggal ini QR dipasang aja di situ gitu. Iya. Atau ini yang donasi gitu. Donasi dia di kotak amalnya dipasang QR, taunya bukan QR untuk ke masjid atau ke gereja atau lain sebagainya. Justru untuk kepentingan pribadi itu. Baik. Nah, kalau untuk pembayaran melalui QR code ini juga kan biasanya ada yang namanya resiko salah kirim. Nah, itu gimana tuh Bapak memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya terhindar lah paling tidak? Nah, jadi tadi sama seperti ketika mau transfer kan harus pastiin kalau nomor rekening mungkin agak nggak hafal, tapi pemiliknya. Jadi di situ kan ada namanya. Nah, sama dengan ini ketika transaksi, jadi harus pastikan ini toko yang benar gitu kan. Di situ tertulis gitu. Ini toko A, toko B, penjual A, penjual B. Nah, itu dipastikan. Jadi tidak salah transfer. Sama ketika mengetik nominal gitu. Mungkin mau jajan 10.000, ya ketiknya 10.000. Nanti kalau kelebihan 100.000 ya bisa sih nanti akan dibalikan. Ini saya kelebihan bayar bisa, tapi itu kan jadi ada waktu proses gitu. Ya nggak perlu, kalau itu masih relatif aman. Tapi yang paling dipastikan adalah ini benar QR code-nya sesuai dengan apa yang dituju. Gitu aja. Baik. Berarti lebih teliti lagi lah ya untuk masyarakat sekitar. Jadi kalau misalkan mau melakukan pembayaran dari QR code, harap dipastikan benar-benar ya Bapak, mulai dari nama toko, nominalnya. Ya, nah kalau Bapak melihat di area Solo Raya sendiri nih, untuk perkembangan tren pembayaran non tunai melalui QR code ini
Gimana nih respon dari masyarakatnya Bapak? Nah, ini sangat cepat kalau di Solo Raya ini. Jadi khususnya yang kris ya, yang baru yang memang kita dorong. Kenapa kita dorongnya kris? Karena kris itu tadi paling murah kalau dibandingkan alat pembayaran yang lainnya. Karena kalau pakai kartu itu ada edisi, ada empos yang alatnya saja sudah cukup lumayan mahal. Nggak mungkin pedagang tradisional di pasar-pasar tradisional itu atau pedagang kaki lima atau yang asongan keliling itu bisa pakai karena mahal. Sementara kalau kris ini cukup pakai kertas, ada kode QR-nya, udah bisa transaksi, bisa ditempel di sini keliling-keliling, tukang parkir juga bisa kalau sudah punya QR-nya, udah bisa transaksi. Cukup kertas, nanti rusak tinggal diganti lagi saja. Jadi murah karena itu kita dorong. Nah, oleh karena itu karena ini yang bisa mengakses ke seluruh lapisan masyarakat, nah ini merupakan platform pembayaran ke depan. Jadi semua beramai-ramai ke sana, dan ini kalau dibandingkan tahun lalu terakhir itu di kisaran 120.000 merchant sudah bergabung untuk kris ini. Nah ini meningkat sudah 100.000 lebih, sudah meningkat 110.000. Jadi sekarang itu posisinya sudah di 230, udah hampir di 230.000 di Solo Raya ini yang sudah menggunakan kris. Itu ini akan terus kita dorong. Nah kemudian ke depan tentu kita dorong transaksinya. Bagaimana kita biasakan masyarakat ini bisa transaksi secara digital. Gitu. Baik. Pertanyaan terakhir nih Bapak. Oh iya. Nih apa harapan Bapak dari pihak Bank Indonesia sendiri terkait dengan pembayaran non tunai ini ke depannya? Oh, harapan kami itu pertama kita ingin masyarakat ini, seluruh lapisan masyarakat itu merasakan manfaatnya. Jadi tentu kalau untuk pedagang yang modern itu mereka sudah tahu lah di mall atau di tempat-tempat yang pusat perbelanjaan yang dengan menengah ke atas itu mereka sudah non tunai, sudah digital. Mereka udah merasakan manfaatnya. Mereka nggak mau lagi tuh, maksudnya ya males lah kalau transaksi hanya menggunakan tunai. Nah ini bagaimana masyarakat di seluruh lapisan masyarakat itu bisa merasakan manfaat itu. Memang tantangannya di awal, namanya perubahan ya, itu pasti ini ngapain lah dengan tunai aja udah bisa kok, sudah aman gitu. Mirip ketika dulu jalan tol itu ketika mau dirubah ke digital, ke non tunai itu juga seperti itu. Ini buat apa ya, ngapain selama ini udah lancar, ngapain pakai ini, nanti kalau ada error seperti apa. Tapi ketika sudah itu merasakan manfaatnya, itu nggak ada yang kembali. Jadi nggak akan ada lagi misalnya yang sudah pakai non tunai itu balik, udahlah ini kayaknya nggak cocok, jelek gitu, balik lagi ke tunai, itu nggak ada, selama ini nggak ada. Dan ketika sudah melakukan digital itu unggul, mau pelaku usaha coba aja yang pakai digital, mau negara, level negara. Nah diharapkan daerah juga demikian, jadi jangan sampai ketinggalan dengan baik negara lain maupun kok Solo Raya ini juga dengan daerah lainnya. Seperti itu harapannya. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Gunawan Purbowo karena sudah menghadiri podcast pada siang hari ini. Jangan lupa pemirsa untuk subscribe channel YouTube Kadin TV dan sampai jumpa di next episode podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Selamat datang di Solo wabarakatuh. Grisel 2021. Di sini Anda bisa dapatkan harga termurah se-Indonesia. Caranya cukup dengan belanja sebanyak-banyaknya. Mau diskon gede-gedean? Tinggal pilih barang di gadget kalian. Selesaikan pembayaran, kamu bisa langsung pakai produknya. Bikin nagih tuh diskon. Kumpulin poin sambil arisan. Sambil lari di tempat, asal nggak lari dari kenyataan ya. Sambil nyantai di pinggir kolam. Sambil prospekin calon gebetan. Sambil berangkat kerja. Atau kamu sedang dalam perjalanan. Diskon dan poin bisa didapatkan kapan saja dan di mana saja. Pembayaran bisa dibayar pakai QRIS. Beli jeruk, scan barcode. Penginapan, scan barcode. Tiket kereta api, scan barcode. Tempat wisata, scan barcode. Atau kulineran, cukup dengan scan barcode. Gak perlu repot. Dapatkan diskon, kumpulkan poin, dan menangkan hadiahnya.